Hei, kemarin lucu banget ya. Iya. Endang, kamu kenapa sih kok diem aja? Gak apa-apa kok. Tapi kok aku tiba-tiba memikirkan sesuatu ya? Emangnya kamu berpikir tentang apa sih? Jadi gini, kalian tahu nggak sih mengenai tentang sistem kelistrikan yang ada di pesawat terbang? Apakah sistem kelistrikan yang ada di pesawat terbang itu sama dengan sistem kelistrikan yang ada di rumah-rumah? Menurut kalian gimana? Menurutku sih sistem instalasinya hampir sama. Tapi nggak tahu lagi, gimana kalau kita tanyakan ke Bu Rani? Ide yang bagus sih. Ayo kita tanyakan ke Bu Rani. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Halo anak-anakku sekalian, jumpa kembali bersama kami di sini dalam program pendidikan sekolah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai use electrical test equipment atau cara penggunaan alat ukur kelistrikan. Pada video kali ini, kita akan melihat dan mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana cara penggunaan alat ukur kelistrikan yang akan diperagakan oleh siswa-siswi dari SMK Penerbangan Sidoarjo. Dengan adanya video pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik dapat membuat sistem instalasi kelistrikan sederhana secara mandiri dengan baik dan benar. Baik anak-anakku sekalian, berikut ini akan kami sampaikan bagaimana proses pembuatan sistem instalasi kelistrikan sebagai simulasi cabin lighting pada pesawat udara yang akan diperagakan oleh siswa-siswi kelas 11 jurusan Electrical Avionik. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai proses pembuatan instalasi listriknya, kita akan menjelaskan sekilas mengenai sistem kelistrikan pada pesawat udara. Sistem kelistrikan pada pesawat udara pada dasarnya sama dengan sistem kelistrikan pada umumnya, yang terdiri dari yang pertama, sumber listrik atau source system. Merupakan sumber kelistrikan yang didapat dari generator yang diputar oleh mesin pesawat dan akan menghasilkan listrik. Namun, pada video kali ini, mesin pesawat akan disimulasikan menggunakan motor listrik sebagai penggerak generatornya. Yang kedua, sistem distribusi atau distribution system, yaitu sistem pembagian atau pendistribusian sumber listrik menggunakan busbar yang terletak pada panel-panel pada pesawat terbang. Yang ketiga, sistem kontrol atau control system, yaitu sistem yang digunakan untuk meneruskan aliran listrik menuju beban pengguna listrik menggunakan switch dan relay sebagai pengontrolnya. Yang keempat adalah protection system, yaitu sistem pelindung atau sistem pengaman pada instalasi listrik. Biasanya menggunakan fuse atau MCB, yaitu singkatan dari miniatur circuit breaker. Kedua komponen ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mencegah terjadinya overload atau short circuit. Yang kelima adalah load system atau sistem pembebanan pada instalasi listrik yang dialiri arus listrik. Contoh dari load system seperti lighting system, motor, radio communication, hydraulic system, navigasi system, dan masih banyak lagi sistem pembebanan pada instalasi listrik. Berikut adalah komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah external source. Di sini kita menggunakan generator yang berkapasitas 220 volt. Yang kedua adalah tempat papan instalasi.
Yang ketiga adalah MCB atau Miniature Circuit Breaker sebagai pengamannya. Yang keempat adalah voltmeter. Yang kelima adalah ampermeter. Yang keenam adalah satu buah switch tunggal. Yang ketujuh adalah satu buah switch seri. Yang kedelapan adalah 3 buah lampu. Dan yang kesembilan adalah kabel konduktor, di mana kabel konduktor yang kita pakai berwarna hitam dan merah, sebagaimana yang berwarna hitam sebagai kabel netral dan yang berwarna merah sebagai kabel fasa. Ini adalah wiring diagram yang akan kita gunakan sebagai panduan kita pada saat merangkai atau merancang instalasi listrik. Tujuan kita untuk menggambar wiring diagram yaitu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses kerja. Setelah tadi melihat wiring diagram, selanjutnya kita akan melakukan proses pengecekan menggunakan ohmmeter. Namun, sebelum menggunakan ohmmeter, kita harus melakukan proses kalibrasi terlebih dahulu. Pertama-tama, kita putar selektor dari off menuju ke kali 1K batas ukur ohm. Selanjutnya, kita tempelkan ujung probe merah dan probe hitam. Perhatikan jarum pointernya. Jika jarum pointer tidak tepat berada di angka 0, kita harus memutar zero correction-nya. Jika jarum pointer sudah tepat berada di angka 0, selanjutnya kita bisa memulai proses pengecekan dimulai dari komponen MCB. Yang pertama, kita mulai dari MCB. Perhatikan jarum pointer pada ohmmeter. Jika jarum pointer bergerak, tandanya komponen tersebut dalam keadaan baik. Selanjutnya, kita lanjutkan ke voltmeter. Voltmeter dalam keadaan baik. Lalu ampermeter. Ampermeter dalam keadaan baik. Selanjutnya switch tunggal. Switch tunggal dalam keadaan baik. Lalu switch seri. Switch seri dalam keadaan baik. Lampu 1. Lampu 1 dalam keadaan baik. Lampu 2. Lampu 2 dalam keadaan baik. Dan yang terakhir, lampu 3. Lampu 3 juga dalam keadaan baik. Setelah dilakukan proses pengecekan dan sudah dipastikan semua komponen dalam keadaan baik, kita bisa lanjutkan ke proses pemasangan kabel konduktornya. Kita mulai dari proses pemasangan kabel konduktor netral. Kabel konduktor netral kita pasang ke generator busbar. Dari generator busbar, kita hubungkan ke voltmeter. Dari voltmeter, kita jumper menuju ke lampu 1. Dari lampu 1, kita jumper ke lampu 2. Dan dari lampu 2, kita jumper ke lampu 3. Setelah proses pemasangan kabel konduktor netral telah selesai, kita siapkan kabel konduktor fasa. Kabel konduktor fasa kita pasang ke generator busbar. Dari generator busbar kita hubungkan ke MCB. Dari MCB kita hubungkan ke voltmeter.
Dari voltmeter, kita jumper menuju ke ampere meter. Dari ampere meter, kita hubungkan ke switch tunggal. Dari switch tunggal, kita hubungkan ke lampu 1. Dari switch tunggal, kita jumper kabel konduktor fasa ke switch seri. Selanjutnya dari switch seri kita hubungkan ke lampu 2. Dan yang terakhir dari switch seri kita hubungkan ke lampu 3. Setelah proses pemasangan telah selesai, kita lanjutkan ke proses pengoperasian. Dimulai dari kita nyalakan MCB pada generator. Selanjutnya, kita tekan tombol start pada generator kontrol. Setelah generator menyala, kita nyalakan MCB pada papan instalasi listrik. Setelah MCB dinyalakan, voltmeter akan menunjukkan 220 volt sesuai dengan output dari generator. Selanjutnya, kita nyalakan switch tunggal dan switch seri. Setelah ketiga lampu menyala, ampere meter akan menunjukkan angka. Bisa kita lihat, proses pemasangan instalasi listrik yang kami buat telah berjalan dengan lancar, karena semua komponen yang digunakan dalam kondisi baik. Pada pemasangan sistem instalasi listrik yang diperagakan oleh siswa-siswi kelas 11 jurusan Electrical Avionik, dapat kita simpulkan bahwa sistem instalasi listrik dapat bekerja dengan baik sesuai dengan gambar skema yang ada pada wiring diagram. Pada simulasi video pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik dapat menerapkan sistem kelistrikan tersebut pada sistem kelistrikan yang ada pada pesawat udara. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Serda LPU Miskidi Sarjana Teknik Montir Listrik 2, anggota Pasarkan Pesut Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut, menyatakan bahwa pembuatan video ini sesuai dengan standar pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para siswa, khususnya SMK Penerbangan. Terima kasih, selamat belajar.